kami dari kelompok 8 ingin membandingkan sekuens dari beberapa primata. Primata yang kami ambil untuk dibandingkan sekuensnya antara lain monyet, gorila, homo sapiens, orangutan, dan simpanse. Yang pertama, kami ingin menjelaskan bagaimana mensejajarkan beberapa sekuens menggunakan program ClustalW. ClustalW berguna untuk mensejajarkan sekuens yang banyaknya lebih dari 2. Untuk mempermudah kita menggunakan program tersebut, terlebih dahulu kita mencari FASTA dari sekuens yang ingin kita sejajarkan melalui ncbi.nlm.ni.gov. Dan ini adalah page dari NCBI. Kita pilih nukleotid atau protein yang ingin kita sejajarkan. Misalkan di sini kami ingin mengambil nukleotid dari Homo sapiens neanderthalensis. Kita klik search. Terdapat banyak nukleotid dari Homo sapiens neanderthalensis. Kita pilih salah satu saja, misalkan yang ini. Sehingga akan muncul detail dari Homo sapiens neanderthalensis di loop partial sequence mitokondrial. Pada program ClustalW yang dibutuhkan adalah FASTA-nya, sehingga kita klik FASTA di sini. Akan muncul FASTA dari Homo sapiens neanderthalensis. Kita blok saja. Klik kanan. Copy. Untuk sementara, kita akan mempaste-nya di Notepad. Dan kami akan mengganti namanya agar lebih singkat menjadi Homo sapiens. Sebagai catatan, tanda ini tidak boleh hilang dari penamaan. Selanjutnya, dengan cara yang serupa, kita dapat mencari FASTA dari sekuens yang ingin kita sejajarkan. Di sini kami telah mendapatkan FASTA dari sekuens yang ingin kami sejajarkan. Antara lain, FASTA dari Homo sapiens, gorila, orangutan, simpanse, dan monyet. Kemudian kita kembali lagi ke browser. Kita akan mencari program ClustalW. Dan di sini akan terdapat ClustalW2 Multiple Sequence Alignment dari ab.ac.uk. Kita pilih yang ini. Nah, ini adalah tampilan dari program ClustalW2. Pada langkah pertama, kita diminta untuk memasukkan sequence yang ingin kita sejajarkan. Dan ini adalah gunanya FASTA yang telah kita cari tadi. Kita select all, copy, kembali lagi ke program ClustalW, dan kita paste di sini. Jangan lupa untuk mengganti jenis sekuensnya protein atau DNA, karena kami tadi memilih nukleotid, sehingga di sini kita pilih DNA. Untuk langkah yang kedua, kita diminta untuk memilih type alignment-nya. Ada pilihan slow dan fast. Slow untuk hasil yang lebih akurat dan fast hanya menggunakan pendekatan atau approximate. Untuk langkah yang ketiga, kita biarkan saja dan kita ke langkah yang keempat, submit. Kita tunggu beberapa saat. Akan muncul hasil pensejajaran multiple sequence orangutan, monyet, Homo sapiens, gorila, dan simpanse. Terdapat banyak gap di sini. Dan ada tanda bintang. Tanda bintang menunjukkan bahwa segmen pada semua sequence tersebut hasilnya match. Di sini bisa dilihat G, 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 dan T, 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 T. Untuk result summary,
menampilkan skor tabel dari pensejajaran dua sequence. Misalkan di sini Homo sapiens, jika kita sejajarkan dengan gorila, kesamaannya sebesar 63,64%. Sedangkan Homo sapiens jika disejajarkan dengan orang utan, hasilnya 70,34%. Sehingga sequence A dan sequence B jika disejajarkan akan muncul hasil persamaannya dalam bentuk persen. Yang paling besar di sini adalah kesamaan antara Homo sapiens dan monyet, sebesar 81,53%. Dan ini ada JAL view. Kita start. Nah, ini adalah hasil dari JAL view, sama hasil pensejajaran sequence dari orang utan, monyet, Homo sapiens, gorila, dan simpanse. Bisa kita lihat di sini. Konsensus menunjukkan banyaknya segmen yang match. Semakin tinggi batang konsensusnya berarti segmen yang match semakin banyak. Di sini ada pilihan calculate. Kita coba calculate tree. Yang pertama average distance using PID. Ini adalah hasil tree-nya. Ternyata gorila dan simpanse memiliki klasifikasi yang dekat dan monyet dengan orang utan. Kemudian di sini ada setelah gorila dan simpanse keluar kekerabatannya dekat dengan Homo sapiens dan baru dekat dengan gabungan dari orang utan dan monyet. Pada cluster W hasilnya akan sama dengan Guyot tree. Pada Guyot tree, ini hasilnya. Jika kita bandingkan, hasilnya sama. Di sini simpanse dan gorila, kemudian dihubungkan dengan Homo sapiens, orang utan, dan monyet. Kemudian kita coba kembali calculate. Kita akan mengkalkulate tree menggunakan neighbor joining using PID. Dan ini hasilnya. Kita bandingkan dengan cluster W. Neighbor joining sama saja dengan phylogenetic tree. Jadi kita klik phylogenetic. Nah, ini phylogenetic adalah neighbor joining tree tanpa pembetulan distance. Ini adalah hasilnya. Kita bandingkan. Orang utan dihubungkan dengan monyet. Kemudian di sini perbedaannya jika pada JAL view Homo sapiens dibandingkan dengan simpanse. Sedangkan di sini simpanse dengan gorila. Jadi terdapat perbedaan antara JAL view dan cluster W. Ini dikarenakan perbedaan algoritma yang digunakan dalam mencari tree-nya. Demikian penjelasan kami mengenai tree dari hasil multiple sequence alignment primata yang kami pilih, orang utan, monyet, Homo sapiens, gorila, dan simpanse. Selanjutnya kami akan menjelaskan pensejajaran beberapa sequence menggunakan program MATLAB. Ya, untuk selanjutnya kita akan membandingkan 5 sequence lagi dengan menggunakan MATLAB. Yang pertama, kita munculkan terlebih dahulu data-data apa saja yang akan kita bandingkan. Di sini terdapat 5 data sequence, yaitu gorila, Homo sapiens, orang utan, simpanse, dan monyet. Dan sebelah kanannya adalah gen bank yang kita dapatkan dari NCBI.
Kemudian untuk membaca fastanya, kita ketikkan data sama dengan fastaread, kemudian nama yang telah kita simpan di komputer kita. Nah, setelah itu sebelumnya kita akan panggil terlebih dahulu untuk mengetahui nilai dari perbandingan masing-masing sequence. Yang pertama kita panggil dulu Gorilla sama dengan get genbank, kemudian fastanya nah, di sini dijelaskan mengenai identifikasi mengenai gorila. Kemudian yang selanjutnya kita coba panggil simpanse sama dengan cara yang sama, get genbank. Kita masukkan nah, ini juga merupakan identifikasi dari simpanse. Yang ketiga, kita panggil monyet get genbank dan kemudian kita masukkan identitasnya. Nah, di sini saya hanya akan memberikan contoh untuk mencari skor dari kelima sequence yang akan kita bandingkan. Yang pertama, kita akan membandingkan gorila dan simpanse. Di sini metode yang akan kita gunakan adalah Needleman. Jadi kita ketikkan global score, global alignment. Kemudian kita ketikkan algoritma yang kita pakai, NW align, dan kita masukkan yang akan kita bandingkan, yaitu gorila dan simpanse. Nah, di sini didapatkan hasil global score-nya 609,6667 dengan perbandingan kedua sequence, yaitu garis ini merupakan kesamaan antara dua sequence, sedangkan titik 2 ini merupakan kesimilaritasan antara sequence gorila dan sequence simpanse. Selanjutnya kita akan munculkan berapa kesamaan nilai persentase antara gorila dan simpanse, yaitu dengan cara show alignment. Di sini kita memberi nama global alignment sehingga kita panggil langsung global alignment. Nah, di sini kita mengetahui identitasnya, yaitu kesamaan, yaitu antara simpanse dengan gorila sebanyak 65%. Selanjutnya akan kita bandingkan lagi, yaitu antara monyet dan simpanse. Sama caranya seperti yang tadi, yaitu global score, global alignment. Kita kasih nama global alignment 2, yaitu antara monyet dan simpanse. Kita ganti saja namanya ini monyet dan simpanse. Kita dapatkan global skornya yaitu min 1,7783E plus 03. Seperti yang tadi, ini menunjukkan kesamaannya. Sedangkan jika kita ingin memunculkan persentasenya, dapat kita ketikkan di situ namanya global alignment 2. Kita ketikkan global alignment 2 sehingga didapatkan hasil kesamaannya hanya 27%. Sehingga dari dua kesamaan ini dapat kita bandingkan bahwa ternyata monyet dan gorila dan simpanse memiliki kesamaan yang lebih besar daripada monyet dan simpanse, sehingga gorila dan simpanse ini jika nanti akan kita buat ringnya akan dalam satu klasifikasi. Selanjutnya
kita akan tunjukkan, agar mengetahui perbandingannya, kita akan tunjukkan tree-nya, yaitu kita masukkan variabel yang berbeda. Misalkan MA sama dengan multi alignment, namanya data verbose true. Kenapa di sini kita menggunakan true? Dikarenakan panjang dari kelima sequence tersebut memiliki panjang yang berbeda. Jika kita di sini akan kita kasih nama false, maka yang harus kita bandingkan memiliki jumlah panjang DNA yang sama. Dari sini, ya, sekarang kita akan bandingkan kelima sekuensi yang berbeda tadi dengan cara MA sama dengan multi align. Terus kita kasih namanya data verbose true. Kenapa kita kasih nama true? Dikarenakan panjang sequence dari kelimanya berbeda. Sedangkan jika ini kita ganti false, maka panjang DNA kelimanya harus kita samakan, atau kita membandingkan kelima sequence dengan panjang yang sama. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya dapat kita lihat bahwa ternyata dari kelima sequence tadi kita dapat membuat tree dengan ada 4 cabang. Cabang pertama gorila dan simpanse, sedangkan cabang kedua Homo sapiens, gorila, simpanse. Yang ketiga orang utan dan monyet, sedangkan cabang keempat yaitu kelimanya. Nah, di sini kita bisa lihat nilai rata-rata kesamaan antara kelima sequence yaitu sebanyak 13866, sedangkan yang tidak match yaitu sebanyak -11093. Nah, di sini tree ini adalah merupakan panjang dari DNA-nya. Ini kita bisa lihat 374 adalah milik dari gorila, 411 merupakan milik dari simpanse. Open gap dan gap extend merupakan adalah gap yang gap rata-rata dari kelima sequence tersebut, sedangkan tree distance yaitu jarak dari tree antara gorila dan simpanse. Untuk branch selanjutnya artinya sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil pensejajaran atau plot tree dari kelima sequence yang tadi. Show alignment MA. Nah, ini kita akan tampilkan pensejajaran antara kelimanya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ternyata antara kelimanya ini banyak sekali perbedaan. Yang warna merah ini menunjukkan kesamaan antara kelimanya. Bisa kita lihat sampai sana, ternyata yang merah itu menunjukkan, yang garis-garis ini menunjukkan gap yang terjadi pada sekuensnya agar panjang kelima sequence tersebut memiliki panjang yang sama. Selanjutnya kita akan tampilkan hasil penjajarannya. Kita ketikkan sec align viewer dari multi align-nya. Di sini kita dapatkan sama seperti show alignment. Di sini menunjuk konsensusnya. Yang semakin tinggi berarti dia memiliki pensejajaran yang semakin besar, yaitu kita lihat ada 5 kesamaan dari kelima sekuensnya ini. Sedangkan ini memiliki 4 kesamaan, bawahnya lagi memiliki 3 kesamaan, kemudian ini memiliki 2 kesamaan, sedangkan kalau tidak ada grafik ini berarti tidak ada kesamaan sama sekali. Kemudian jika kita akan melihat tree yang terjadi, kita klikkan saja display, kemudian view tree, kemudian all. Nah, di sini akan muncul tree antara kelima sequence yang tadi. Yang pertama tadi, setelah kita lihat skornya yang tadi,
ternyata simpanse dan gorila memiliki persentase yang sangat besar, sehingga dia berada dalam satu klasifikasi. Dan skor yang tadi kita bandingkan gorila dengan monyet, ternyata memiliki nilai yang sangat kecil, sehingga mereka memiliki perbedaan atau klasifikasi yang sangat jauh. Di sini jika kita mencari cabangnya, misal kita masukkan 3 to match-nya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah cabang yang pertama, yaitu dengan 2 sampel simpanse dan gorila. Sedangkan ini artinya cabang kedua, yaitu simpanse, gorila, dan homo sapien. Ini cabang ketiga, yaitu simpanse, gorila, homo sapien, dan orang utan. Sedangkan ini adalah cabang keempat, yaitu simpanse, gorila, homo sapien, orang utan, dan monyet. Kemudian untuk selanjutnya, jika kita ingin merubah dari format TXT ke format ALN, kita dapat merubahnya dengan cara multi line right. Kita masukkan namanya yang tadi, sequence.aln, koma MA multiline. Nah, di sini kita tujuannya agar merubah format sequence TXT yang di atas tadi ke dalam format ALN. Nah, setelah ini formatnya telah berubah menjadi sequence ALN. Dan cara memanggilnya pun cukup berbeda, yaitu dengan cara multi line read. Kemudian kita masukkan namanya sequence.aln. Nah, sama seperti yang tadi. Kemudian jika kita ingin memanggil hasilnya, hasil sama dengan multi line read, namanya sequence.aln. Oh, ini sama seperti yang tadi ya, cuma kita kasih nama biar nanti untuk selanjutnya kita hanya menggunakan kata hasil. Nah, di sini terdapat perbedaan. Jika dia .aln, maka dia akan dipanggil dengan multi line read, sedangkan jika dia txt, dia akan dipanggil menggunakan fasta read. Itu perbedaan jika kita memanggil dia format txt ataupun ALN. Untuk selanjutnya kita memanggilnya, kita kasih nama hasil tree sama dengan sec next join sec this hasil, equivar hasil. Nah, ternyata dari kelima sequence tersebut, phylogenetic tree-nya yaitu dengan 5 daun dan 4 cabang. Kemudian kita coba untuk biar membedakan warna, IJ sama dengan cluster, terus namanya hasil tree, kita kasih tanda criterion, ini ada tanda petiknya, criterion, kemudian gain, max close, kita kasih nilai 10, kita kasih. Nah,
Nah, di sini didapatkan nilai I-nya 1112 dan nilai J-nya 11112, kemudian satu lagi. Jadi pada J kelima dia bernilai 2. Kemudian, nah di sini kita akan mencoba ngeset perubahan warna yang terjadi dengan memisahkan J sama dengan 1 atau J sama dengan 2, karena J di sini memiliki dua nilai, yaitu 1 dan 2. Kita set H titik branch line, jadi nanti akan ada garis warna pada cabangnya. Misalkan J sama dengan 2, kita kasih warna biru misalnya. Color B. Jika kita mengetikkan jika B di sini, warna yang akan terjadi nanti pada J sama dengan 2, dia akan berwarna biru. Sebelumnya mungkin kita harus mendefinisikan dulu mengenai H titik branch lines, yaitu dengan H sama dengan plot hasil. Jadi kita harus mendefinisikan H yang terlebih dahulu. Nah, kita dapatkan plot yang seperti ini, simpanse dengan gorila, kemudian jarak terjauhnya itu dengan monyet yang tadi. Ini artinya cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, dan cabang keempat. Kemudian dengan cara yang seperti tadi, kita memisalkan J sama dengan 2. Nah, pada plot ini J sama dengan 2 yang tadi, itu pada yang 1, 2, 3, 4, dia J-nya bernilai 1. Sedangkan ini J-nya bernilai 2, sehingga pada saat J sama dengan 2, dia akan berwarna biru. Kita coba untuk J sama dengan 1, kita kasih warna merah. Merah yaitu R. Maka hasilnya pada saat J sama dengan 1, dia berwarna merah ini, sedangkan yang ini dia berwarna biru. Kemudian kita juga harus mengetahui jarak perbandingan antara tiap sequence. Jadi misal simpanse dengan gorila, gorila dengan monyet. Dari kelima tersebut kita akan dapatkan temukan 10 jarak yang berbeda. Cara untuk mencari jarak yaitu this sama dengan sekdis data, scoring matrix gonet. Nah, di sini didapatkan 10 jarak karena yang dibandingkan terdapat 10 perbandingan. Maka di sini antara spesies pertama dengan kedua sekian, spesies pertama dengan ketiga, satu dengan keempat, dan seterusnya. Kemudian di sini kita akan coba ngeplotkan di mana plot yang terjadi atau tree yang terjadi itu jarak antar leaf-nya berbeda, yaitu caranya tree sama dengan sec neik join this equivar kemudian awal tadi kita memberi nama data. Nah, di sini terdapat sama seperti yang sebelumnya, yaitu 5 daun dan 4 cabang. Kita coba tampilkan hasilnya, yaitu dengan view tree. Nah, ini kita mencari dengan jarak antara leaf yang berbeda. Di sini yang pertama, branch pertama itu orang utan dan Homo sapien, ini branch pertama, sedangkan
cabang yang kedua, yaitu simpanse dengan gorila. Ini cabang yang ketiga, simpanse, gorila, orangutan, homo sapien. Dan cabang yang keempat ini kelima-limanya. Kemudian kita coba mencari plot di mana jarak antara daunnya itu memiliki jarak yang sama. Kita masukkan untuk mencari jarak yang sama. Kita ketikkan tree sama dengan seek linkage this UPGMA data. Di sini UPGMA merupakan metode atau algoritma untuk mencari jarak yang sama, sedangkan di sini untuk mencari jarak yang berbeda. Di sini juga sama, terdapat 5 daun dan 4 cabang. Kita coba tampilkan hasilnya untuk dengan jarak yang sama. Ternyata di sini branch yang pertama gorila dan simpanse, branch yang kedua sama homo sapien dan orangutan, tapi jarak antar daun di sini memiliki jarak yang sama. Ini menggunakan metode UPGMA. Kita bandingkan dengan yang sebelumnya, yaitu phylogenetic tree yang dengan jarak yang berbeda. Nah, di sini terdapat sedikit perbedaan hanya mengenai jaraknya. Dari awal saat kita menguploadkan tree, ternyata ada beberapa perbedaan antara ketiga phylogenetic tersebut, dikarenakan metode yang digunakan berbeda saat kita memanggil dengan coding yang berbeda. Jika kita menggunakan leaf yang sama tadi, gorila dan simpanse ini memiliki kesamaan yang lebih dekat. Ini juga gorila dan simpanse memiliki kesamaan yang lebih dekat. Kemudian selanjutnya orangutan dan homo sapien ini juga memiliki kerabatan yang dekat, sedangkan di sini homo sapien itu lebih memiliki kekerabatan yang dekat dengan gorila dan simpanse. Sedangkan yang di sini homo sapien ini lebih dekat dengan orangutan, sama seperti yang ini. Jadi perbedaan ini dikarenakan adanya algoritma yang kita gunakan yang berbeda, sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil dari GSA3 ini bertujuan untuk bagaimana mengklasifikasikan antara sequence yang banyak untuk dijadikan suatu tree di mana antara cabangnya itu memiliki kekerabatan yang lebih dekat, sehingga semakin dekat kekerabatannya maka dia akan menjadi cabangnya sama atau bisa cabangnya lebih kecil. Jadi misalnya ini kayak gorila dan simpanse. Demikian hasil video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.